Tuhan ngomong seperti itu kepada perwira ini setelah hambanya sembuh atau belum? Belum. Makanya catat dong, kesembuhan bukan ukuran iman. Kenapa nggak cerdas Kristen ini? Kesembuhan bukan ukuran iman. Ayat sebelum ayat 10 yang dilakukan oleh perwira ini itu ukuran iman. Ayo dong, siumanlah kita. Jawab, kalau ada orang sakit kanker, sakit apa? Umurnya 2 bulan lagi, berapa bulan? Jawab, bisa nggak Tuhan sembuhkan? Lebih keras. Oleh bilur-bilurnya sembuh. Sembuh orang itu. Berarti batal nggak kematiannya? Yang bilang batal sesat. Nggak batal, ditunda. Ada nggak orang sakit kanker sembuh, terus nggak mati-mati selama-lamanya? Nggak ada. Ayo dong. Kenapa Kristen belajar tumpul kritisnya? Sepanjang kita mau menyenangkan hati Tuhan, jangan pernah tumpul berpikir kritis supaya nggak gampang disesatkan Anda. Makanya ketika ibu-ibu datang ke saya, Salam Pendeta Ridwan, salam. Bapak ingat saya nggak? Waduh, lupa saya. 5 tahun yang lalu sepupu saya membawa bapak ke rumah sakit Darmais. Saya kanker parah. Oke, terus 5 tahun lalu bapak doakan. Akhirnya saya sembuh. Yang benar Bu, benar Pak Pendeta. Kapan periksa terakhir? 6 bulan yang lalu Pak Pendeta. Apa hasilnya? Saya sudah bersih dari kanker. Apa yang saya bilang? Puji Tuhan, ibu sudah sembuh. Tapi jangan lupa ibu tetap bisa mati lagi. Kasih tahu. Ya susah orang Kristen. Memang banyak orang gereja suka kesembuhan, nggak suka kebenaran. Yang saya sampaikan ini kebenaran. Nggak rela muka lo. Ibu tetap bisa mati lagi. Kaget dia. Loh kok gitu Pak Pendeta? Bukan kok gitu. Memang gitu. Kasih tahu. Karena sembuh nggak menyelamatkan. Bertobat menyelamatkan. Katakan amin. Tepuk tangan. Supaya waras klien Anda pulang dari sini berubah. Ini penting sekali. Lazarus dibangkitkan Tuhan Yesus nggak? Jawab dengan keras. Mati lagi nggak? Mati lagi. Sakit sembuh nggak ada unsur keselamatan. Mati bangkit gak usah kagum. Yang Anda kenal di Cengkareng itu lain. Itu Lazarus Simanjuntak, beda orangnya. Beda orangnya itu. Ukuran iman bukan soal sakit sembuh. Makanya nggak heran jauh-jauh hari Tuhan peringatkan orang percaya. Banyak yang terpanggil, lanjut. Sedikit yang terpilih. Karena banyak orang Kristen suka kesembuhan. Nggak suka dibongkar dosa dan kejahatannya. Nggak suka dibongkar kemunafikannya. Akhirnya nggak bertobat, ya binasa ke neraka lah. Ini masalah serius. Khotbah kayak gini kurang populer. Dan ada kemungkinan nggak diundang lagi. Nggak apa-apa. Khotbah itu bukan soal diundang lagi. Khotbah itu harus, aku nggak punya utang lagi sama pendengar ya Tuhan. Karena aku khotbah kebenaran. Itu yang penting. Itu penting. Apa setelah tepuk tangan? Bertobat. Karena nggak ada rohaninya tepuk tangan. Iman tanpa perbuatan mati. Khotbah tanpa perbuatan mati. Penyembahan bahasa roh tanpa perbuatan mati. Tepuk tangan tanpa pertobatan innalillahi. Benar. Ini penting sekali. Supaya kita jangan ibadah sekedar ritual. Artinya apa ritual? Orang Kristen seringkali saat khotbah rohani, saat penyembahan rohani. Di rumah tangga nggak rohani. Itu namanya ritual tanpa spiritual. Khotbah kita harus kesimpulan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Baru itu spiritual. Makanya saya ingatkan Anda, jangan lihat rohani saya saat khotbah. Karena gampang sekali rohani saat khotbah. Jangan lihat rohani orang seketika penyembahan. Orang pembohong, orang penipu, orang malas baca Alkitab. Kalau menyembah, mukanya rohani semua. Ayo dong. Kalau Anda mau lihat rohani saya, tinggallah di rumah saya 6 bulan atau 1 tahun. Lihat sehari-hari, termasuk ketika istri saya kurang hemat berkata-kata. Rohani nggak saya. Ini penting karena orang bisa kita bohongi, Tuhan nggak bisa kita bohongi.